Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Wilar dengan NIM 1914201071. Saya Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya semester 7. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang keperawatan bencana yang diampu oleh dosen Nurse Doni Sehensolar Eskep MKes. Pengertian kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimiliki yang pada saat bencana terjadi, yaitu meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang menyusui atau penyandang disabilitas atau cacat, dan seorang lansia. Pada dasarnya, pengertian mengenai kelompok rentan tidak dapat dijelaskan secara rinci, hanya saja tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan kepada kekukusannya. Sekarang kita masuk pada identifikasi kelompok yang berisiko. Terdapat individu atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang lebih rentan terhadap efek lanjut dari kejadian bencana yang memberikan perhatian dan penanganan khususnya untuk mencegah kondisi yang lebih buruk pasca bencana. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya yaitu anak-anak, perempuan, terutama ibu hamil yang sedang menyusui. Kedua yang berikut lansia, kemudian ada individu-individu yang menderita penyakit kronis dan kecacatan. Di sini juga ada identifikasi dan pemetaan kelompok berisiko melalui pengumpulan informasi dan data demografi akan mempermudah perencanaan tindakan kesiapan dalam menghadapi kejadian bencana di masyarakat. Yang pertama yaitu bayi dan anak, kedua perempuan, yang ketiga lansia, dan yang keempat yaitu individu atau keterbatasan fisik atau kecacatan. Di sini ada beberapa tindakan yang sesuai untuk kelompok rentan. Untuk mengurangi dampak bencana pada individu dari kelompok-kelompok rentan di atas, petugas-petugas yang terlibat dalam perencanaan dan penanganan bencana perlu mempersiapkan peralatan-peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok rentan tersebut. Contohnya ventilator untuk anak, alat bantu lain yaitu yang pertama untuk individu yang cacat, alat-alat bantuan persalinan, dan lain-lain. Kedua yaitu melakukan pemetaan kelompok-kelompok rentan. Yang ketiga merencanakan intervensi-intervensi untuk mengatasi hambatan informasi dan komunikasi. Kemudian menyediakan transportasi dan rumah penampung yang dapat diakses. Kemudian menyediakan pusat bencana yang dapat diakses. Adapun tindakan-tindakan spesifik untuk kelompok rentan akan diuraikan pada pembahasan berikut. Yang pertama, tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada bayi dan anak. Yang kedua, tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada ibu hamil dan menyusui. Dalam memberikan pelayanan keperawatan pada berbagai macam kondisi, kita harus cepat dan bertindak tepat di tempat bencana. Petugas harus ingat bahwa dalam merawat ibu hamil adalah sama halnya dengan menolong janinnya, sehingga meningkatkan kondisi fisik dan mental wanita hamil yang dapat melindungi dua kehidupan ibu hamil dan janinnya. Sehingga meningkatkan kondisi fisik dan mental wanita hamil dapat melindungi dua kehidupan yaitu ibu hamil dan janinnya. Ketiga yaitu tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada lansia, dan yang terakhir yaitu tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada orang dengan kecacatan atau penyakit kronik. Sekarang kita masuk pada sumber daya yang tersedia di lingkungan untuk kebutuhan kelompok berisiko. Untuk mengurangi dampak yang lebih berat akibat bencana terhadap kelompok-kelompok berisiko saat bencana, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang,
maka petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan bencana perlu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang tersedia di lingkungan yang dapat digunakan saat bencana terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama terbentuknya desa siaga dan organisasi kemasyarakatan yang terus mensosialisasikan kesiapan terhadap bencana terutama untuk area yang rentan terhadap kejadian bencana. Yang kedua yaitu kesiapan rumah sakit atau fasilitas kesehatan menerima korban bencana dari kelompok berisiko baik dari segi fasilitas maupun ketenagaan. Ketiga yaitu adanya simbol-simbol atau bahasa yang bisa dimengerti oleh setiap individu dengan kecacatan tentang peringatan bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu adanya agensi-agensi baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah yang membantu korban bencana terutama kelompok-kelompok berisiko seperti Agensi Perlindungan Anak dan Perempuan, Agensi Pelacakan Keluarga Korban Bencana atau Tracking Center, dan lain-lain. Nah, demikianlah sedikit tentang pemaparan materi saya. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.